itu sumber dananya itu satu dari KPK. Nanti saya bagikan Pak, itu semua presentasi saya bagikan. Oke. Nah, lanjut halaman berikutnya. Kenapa terjadi perampasan tanah? Perampasan tanah itu mulai dari hilangnya peran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dalam menentukan kepemilikan tanah semenjak tahun 93. Itu dimulai dengan surat edaran Menteri Keuangan, Dirjen Keuangan. Jadi kalau Bapak bicara tentang girik itu sudah dilimpahkan kepada BPN, Pak. Begitu juga peran Menteri Dalam Negeri. Batas-batas wilayah itu sudah tidak terlibat Menteri Dalam Negeri semenjak tahun 95. Jadi untuk itu sebabnya banyak terjadi tumpang tindih perampasan tanah itu. Lokasi izin yang diberikan katakan kecamatan A, nanti yang dikuasai PT itu kecamatan B. Itu banyak terjadi di Kalimantan. Bahkan di Kalimantan itu izin konsesi diberikan lebih dari luas wilayah Kalimantan Timur itu sendiri. Itu tadi kalau kita kembali ke yang 80%. Itu dia. Yang selanjutnya siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah oknum, Pak. Oknum maupun pengusaha. Caranya bagaimana? Sangat simpel, Pak. Karena tadi masalah untuk mengurus izin itu tadinya menggunakan PP 10 tahun 61, di mana bukti kepemilikan lama itu diakui, jadi girik atau C. Nah, di PP 24 tahun 97 itu sudah hilang semua. Adapun di pasal 24 ayat 1 saja, di situ mengakui bahwa ada kepemilikan lama. Sisanya orang yang berkepentingan. Jadi KPMT melihat bahwa perampasan tanah itu, mafia tanah itu sudah masuk pada kebijakan semenjak tahun 97. Itulah hasilnya. Sehingga orang yang merampas dari tahun 80-an dieksekusi tahun 97. Sehingga tidak berkesudahan sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah, lokasi area perampasan itu biasanya daerah pengembangan wilayah itu banyak. Selanjutnya daerah pemekaran. Jadi kalau Jakarta ini terutama di kelurahan. Kelurahan itu kelurahan Cengkareng Timur berubah jadi kelurahan Cengkareng, jadi juga kelurahan Timur, Barat, Utara. Nah, sehingga data hanya satu kelurahan. Nah, di situ main mafia perampasan tanah. Kemudian di daerah pertambangan juga demikian, Pak. Jadi konsesi yang diberikan di tempat A, nanti yang diambil di tempat B. Oke, sehingga dimunculkan sebuah dokumentasi seolah-olah itu ilegal administrasi. Lanjut, perkebunan juga sama ilegalnya. Oke, lanjut. Nah, jadi kenapa pola perampasan itu? Karena kita memang negara tidak hadir. Seharusnya seperti yang dikatakan tadi saudara saya, bahwa ada peta. Sebenarnya itu sudah diatur di PP 10 maupun Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, di mana pendaftaran secara sistematik. Jadi sebenarnya dari 60 itu sudah ada perintah undang-undang untuk melakukan pendaftaran secara sistematik seluruh Indonesia. Tapi sampai sekarang tidak ada. Baru Pak Sofian kemarin pinjam duit dari Bank Dunia 1,4 triliun untuk melakukan pemetaan. Nah, itu. Munculnya hak baru di ASN. Di FKNP itu hampir 80% korbannya adalah memiliki sertifikat hak milik. Ya, di FKNP itu hanya sedikit yang memiliki surat-surat seperti ini. Tapi 80% itu yang dirampas itu adalah hak milik. Ya, bagaimana caranya? Sangat simpel, Pak. Di hak milik itu muncul HGB. Bagaimana caranya? Seolah-olah ada transaksi antara perampas sama dengan orang lain. Diklaim di atas sertifikat hak milik. Begitu si hak milik proses ke BPN hanya jawab silakan ke pengadilan. Ya, simpel. Nah, oke, lanjut halaman berikutnya. Nah, dia dengan caranya membuat data baru, melakukan transaksi dengan data baru, mengajukan
sertifikat, negosiasi dengan korbannya, bertarung di pengadilan. Oke, lanjut. Pelakunya siapa? Hampir 70% pemilik modal. Ya, nah, maklar, ya, bekerja sama dengan oknum aparat. Oke, lanjut. Apa dampak perampasan tanah terhadap negara? Merusak administrasi. Jadi hampir banyak di FKMTI dia sudah memiliki sertifikat itu sudah 20 tahun, Pak. Bahkan sudah disekolahkan. Bahkan ada yang sedang diadukan di Pak. Tiba-tiba dirampas. Ya, cuma orangnya hadir. Nah, apa yang terjadi, Pak? Pertanyaannya, siapa yang membayar utang, ya, si korban? Sementara tanahnya sudah beralih dengan sertifikat HSBP. Nah, ini ada. Kita datanya banyak. Oke. Penggelapan pajak yang sangat besar. Karena memperoleh tanah itu juga melalui PPHI, Pak. Jadi pajak itu tidak dibayar. Dia hanya memperoleh tanah dari putusan pengadilan. Gugatan di pengadilan mereka menang. Apa yang terjadi? Sebuah pengembang data itu tidak akan dirampas. Pemilik tanah sertifikat asli tetap pegang. Lalu dia kalah di pengadilan, nanti kalau dia punya power dia gugat lagi, Pak. Sehingga pengembang yang sudah pergi tawuran dengan pembeli yang beritikat baik dengan pemilik tanah asli. Inilah yang terjadi. Di Tangerang sudah mulai. Dan di Indonesia sudah mulai juga. Oke. Adanya BLB yang ketiga. Ini jauh lebih besar. Kami sudah hitung 1.500 triliun nilainya. Karena banyak banyak perkebunan yang sebenarnya bermasalah, tapi ini di IPO-kan. Sahamnya dijual, ya, keluar negara asing. Contohnya kemarin ada salah satu perusahaan BUMN, perusahaan swasta menjual sahamnya ke BUMN Cina. Oke, nah ini bahaya. Nanti kita tambah rumit. Tidak mungkin BUMN Cina tidak mempertahankan hak uangnya yang sudah dibeli. Oke. Menguras energi anak bangsa. Jadi ini Pak, pengadilan itu yang urusan pertanahan, kami waktu itu di Menko Polhukam sendiri pengaduan ke Sarpuli yang ada di sini, Pak. Hampir 80% masalah tanah, Pak. Ya. Nah, lanjut. Ini menghambat investasi. Kenapa menghambat investasi? Karena ternyata yang dibeli, yang di IPO-kan itu masyarakat internasional sudah tahu Indonesia sangat kaya. Beberapa teman yang datang dari Taiwan, saya ajak investasi di Indonesia, mereka sudah paham betul bahwa ini penegakan hukumnya kurang bagus. Oke, lanjut. Solusinya, jika satu lahan, nah ini saya lanjut bahwa kita FKMTI sudah anggotanya melapor ke Satgas Sambung Fungsi di pusat sini. Total di sini ada 22 orang. Ya, 22 orang ini kita sudah serahkan, datanya sudah kita serahkan. Mungkin solusinya sangat sederhana. Jadi menindaklanjuti perintah Presiden tanggal 3 Mei 2019 waktu itu FKMTI rembuk dengan Wapres waktu Bu Sri Ningsih, sehingga disampaikan ke Pak Presiden, sehingga Pak Presiden waktu itu kita ada kasus yang ada PTPN yang ada di Sumatera. Nah, pada tanggal 3 Mei dilakukanlah rapat terbatas dan disitu jelas Pak Presiden memerintahkan untuk penyelesaian masalah sengketa lahan. Nanti akhirnya dia pertama tadi ada yang. Jadi kalau ada dua alat bukti, satu SAM, satu SABP di tempat yang sama, sebenarnya nggak tahu simpel, Pak. Panggil BPN, buka datanya, karena BPN dalam pendaftaran tanah itu punya form A sama form B. Form A itu untuk sertifikat hak milik, form B itu untuk SDGB, hak pakai, macam-macam. Ambil datanya, klarifikasi langsung. Simpel. Nanti ketahuan siapa yang memalsukan, siapa yang membuat data yang PP, itu ketahuan. Karena kalau BPN tidak bisa, karena beberapa kali kita komunikasi dengan BPN, dan BPN akan menjawab bahwa kami adalah sebagai pembuat nasi goreng. Orang yang memberikan bahannya atas perintah undang-undang, wajib kami membuat nasi gorengnya sehingga kami serahkan.
perkara telurnya, sayurnya, nasinya, itu cacat hukum, itu bukan ranah kami, itu ranah penegak hukum. Nah, waktu kita ketemu sama Pak Wamen begitu. Jadi dengan adanya sahabat pemilih ini, kita harapkan dari perintah presiden tadi dengan pernyataan Pak Mahfud yang sangat konsen terhadap perampasan tanah, saya pikir karena sahabat pemilih ini punya tupoksi untuk mengklarifikasi dan mengenai Polhukam, ini adalah hal yang tepat menurut saya. Oke, jadi bagaimana saran FKNI dalam perampasan tanah? Yaitu kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, Pak. Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 dan PP 10 tahun 61 tentang pendaftaran tanah. Itu simpel saja. Kalau kita kembali ke sana, ya itulah kita tetap aman. Oke. PP dan permen yang bertentangan dengan poin 1 dicabut, cukup dibuat aturan pelaksana saja. Karena banyak peraturan menteri yang mengeblok yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Undang-Undang Keagraria itu sendiri. Contohnya PP 24. Hasil analisa kami dengan Profesor Bumalia, ahli pertanahan UGM dan UI, Fakultas Pertanahan, hampir sebagian besar itu permen itu memblok seperti pegawai BPN untuk tidak bisa dikriminalisasi. Aturannya maksudnya kalau dia melakukan penyalahgunaan wewenang tidak bisa tersentuh, Pak. Contohnya di Undang-Undang di Permen Nomor 12 tahun 16 itu isinya adalah bahwa kalau ada perselisihan langsung ke pengadilan, mereka tidak cek dulu. Saya pikir itu kemudian